PLN bagian listrik. Iya. Kok abang tahu sih bang? Bapak saya kerja di PLN. Iya, soalnya kalau dekat-dekat kamu abang jadi kesetrum. Si ceweknya nih, si perempuannya nggak mau kalah nih. Abang ini kerjanya di bengkel ya bang ya? Kok tahu gitu? Iya, soalnya kalau ngeliat abang tuh hitam kayak oli. Bukan bulusi, bukan. Jadi kayak enak bulusi ah. Nih, habis dapat bonus 150 juta. Nah, ketika dapat bonus 150 juta, nah terus dia bilang nih, sayang, saya habis dapat bonus 150 juta. Terus apa yang kamu inginkan? Alhamdulillah kalau abang dapat duit itu mas, saya pengen beli mobil aja, gitu. Oh ya udah, pengen beli mobil. Nah, ternyata belum sampai rumah, di tengah perjalanan ibunya telepon. Kring, diangkat. Ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya ibu, kenapa ibu? Ini teman bapakmu telepon. Katanya sebelum ayah meninggal itu, ayah itu punya hutang. Iya, ayah itu punya hutang 90 juta. Jadi orangnya udah nagih. Apakah kamu punya sisa uang? Waduh, yang nelpon ibu. Ya udah, dia nggak bisa bohong. Iya bu, alhamdulillah saya habis dapat uang. Ada sih uang mah. Berapa hutangnya? 90 juta. Iya, nanti saya bayarkan. Ini tinggal berapa ibu? Jadi nih tinggal 60 juta. Dah 60 juta mungkin bisalah buat DP mah. Belum sampai rumah lagi ditelepon sama temennya nangis-nangis. Aduh, mas tolong mas, ini anak saya lagi sakit ini, dan dia ini harus bayar biaya perawatan di rumah sakit. Kamu punya uang nggak? Tolong dong saya pinjemin. Berapa? Ya nggak banyak lah, cuman 40 juta aja. Tinggal berapa ibu? Kalau diambil 40 juta tinggal 20 juta. Ya udah kalau memang itu perlu, dah nanti saya kasih 40 juta. Tinggal 20 juta. Pulang ke rumah, wah ini jangan-jangan istri udah ngelabrak. Istri ngomel-ngomel karena tadinya dia pengen banget itu beli mobil, sekarang uangnya nggak ada, dipinjam semuanya. Kalau sama ibu mah udah dikasih aja, sama teman dipinjam 40 juta. Udah bilang sejujurnya, wahai istriku, aduh kayaknya keinginan kita untuk membeli mobil kayaknya ditunda dulu, karena uang abang ini sekarang tinggal 20 juta. Apa jawab istrinya? Dia bilang, oh emang buat apa bang? Itu tadi ibu telepon, katanya bapak punya hutang 90 juta. Terus tadi teman abang juga telepon, dia punya kebutuhan untuk biaya rumah sakit anaknya 40 juta. Jadi sekarang tinggal 20 juta. Oh kalau begitu nggak apa-apa lah bang. Itu mah mobil mah gampang, nggak usah beli sekarang, nanti aja nggak apa-apa. Bu, ini istri solehah bukan bu? Ini istri baik apa enggak bu? Solehah bu? Kalau ada nggak yang zaman sekarang masih kayak begini? Masih ada? Kalau masih ada saya pesan satu. Enggak pesan doang, pesan. Nama juga pesan. Buat saudara. Buat saudara, pesan doang. Tapi kadang-kadang ada minta maaf juga pak. Iya ibu. Iya nggak apa-apa. Ini mah cuma apa? Ya. Cuman bercanda, kalau ada sih nggak apa-apa gitu. Kalau ada nggak nolak ya? Nggak nolak. Ya, ibu. Makanya kita ini dengan berpuasa, kita ini coba kita nih belajar dari pas kita buka nih kan. Pas kita buka puasa, mungkin tadi sebelum kita berbuka, keinginan kita itu sangat banyak. Nanti kalau saya buka, saya pengen makan opor ayamnya. Kalau nanti udah buka, saya pengen makan sop buntutnya. Kalau saya nanti buka, saya incer itu perkedel dagingnya. Nanti saya incer juga itu bubur kacang hijaunya. Ada lagi ikan asin pedaknya. Ini incer semuanya. Pas udah
tek, dung 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 dung. Allahu Akbar. Dia baru minum 1 gelas, baru makan kurma, udah kenyang. Kalau ibarat kata orang Jakarta, udah begah duluan. Udah begah. Nih yang tadi dia pengen incer nih, yang dia pengen makan nih, gak jadi tuh. Gak jadi dia pengen makan. Ini pelajaran buat kita, Bu, dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita tuh mirip sama orang buka puasa. Kita mah pengen punya mobil banyak. Udah punya mobil 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4, pengen 5. Yang kepake mah cuma 1, Bu. Ya, Bu ya. Tuh. Kita pengen banget punya rumah 1, 2, 3, 4. Udah punya rumah 4 mah, Bu. Itu yang kepake cuman berapa, Ibu? Cuman 1. Yang bapak-bapak pengen punya istri 1, 2, 3, 4, getok. Iya. Makanya, Bu, itu kita itu dengan berpuasa ini akan menjadikan kita ini orang-orang yang sabar. Makanya kata Nabi, puasa itu kita harus sabar. Kalau ada orang yang nantangin kita, fakul inni shaim, saya ini sedang berpuasa. Jangan diladenin udah. Fakul inni shaim, saya sedang berpuasa. Ntar pas udah terawih tungguin di jembatan. Wah. Enggak juga begitu. Soalnya ada, Bu, orang ini saking sok jagoannya sombong. Ada orang Belanda nih. Orang Belanda saking sombongnya dia ambil semangka. Tuh semangka taruh di kepalanya dia tuh. Ditaruh di kepalanya. Buat apa? Taruh di atas kepalanya. Dia ambil senapan. Ambil senapan. Lihat nih, kayak kenain nih sama saya nih ininya nih. Makanya, jeder. Kena pas apa namanya? Bukan, apa semangkanya, tengah-tengahnya langsung hancur semangkanya. Orang-orang tepuk tangan. Hebat. Dia langsung teriak dengan bangganya, I am Amsterdam. Orang Belanda. Kan udah ada tuh I am Amsterdam kan? I am Amsterdam. Iya. Orang Amerika nggak mau kalah. Langsung, kalau tadi semangka, udah saya melon yang lebih kecil dari semangka. Melon taruh di kepalanya tuh. Waduh, dia udah takut ya orang ini. Taruh di atas kepalanya. Dia langsung ambil busur panah, langsung dia keker, ceplot aja. Kena langsung tengahnya itu melon. Cep. Nancep. Tepuk tangan semuanya. Sombong dia. I am Robin Hood. Iya dong. Orang Indonesia nggak mau kalah. Orang Indonesia. Lebih kecil lagi taruh anggur. Yang paling kecil taruh anggur di atas kepala. Waduh, ini udah panas dingin nih. Yang punya kepala nih. Udah panas dingin, taruh anggur di situ. Pakai ketapel kayak tadi tuh, Bu. Ketapel. Cepretan. Ketapel yang huruf Y. Yang Angry Bird. Yang pakai batu. Iya kayu. Yang huruf Y begini. Nah, itu ketapel. Iya, ini langsung dikeker nih. Dikeker, dijepret. Kira-kira kena nggak, Bu? Itu anggur langsung kena matanya. Matanya langsung bekat. Sombong dia bilang, I am sorry. Nah, ini makanya jangan pernah kita sombong. Makanya nih, udahlah. Dengan berpuasa ini pelajaran buat kita. Puasa itu adalah keberkahan untuk berbagi. Jadi jangan semua itu tidak mau kalah dengan orang lain. Kayak ada juga cerita sama ini mah mirip-mirip sama. Ini orang lagi naik kereta nih. Naik kereta orang Amerika, biasa kan orang Amerika tuh selalu main tablet gitu kan. Tabletnya ternyata sinyalnya nggak ada. Sinyalnya nggak ada nih, langsung dibuang nih tablet.
dibuang. Kok tablet dibuang sih begitu? Ah, tenang aja, di Amerika masih banyak. Nggak mau kalah nih orang Swiss di sebelahnya. Lihat jamnya ngaco. Lah, kok ini jam ngaco nih? Ah, langsung dibuang jamnya. Kok dibuang jam itu mahal? Di Swiss banyak ya. Orang Indonesia nggak mau kalah. Saya buang apa ya? Kebetulan ada orang Cina. Ada orang Cina di situ, langsung diangkat orang Cinanya, dibuang dari kereta. Loh, kok orang Cina dibuang? Banyak di Indonesia. Di Cina. Iya. Makanya Bu. Hah? Enggak, ini mah cuma bercanda, ini mah bercanda. Ya. Nah, makanya kalau misalnya kita ini dengan berpuasa kita berbagi, inilah hikmah yang bisa kita petik dari berpuasa. Bagaimana Rasulullah mengajar kepada kita, kalau kita memberikan takjil kepada orang yang sedang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Pahala itu ibaratnya ini kayak lampu begini Bu. Lampu kok bisa sih dia dapat 100, kita dapat 100, enggak dibagi 2 100, dibagi 2 50-50. Enggak, tetap. Dia mendapatkan 100, yang ini mendapatkan 100, yang nganterin dapat 100, semuanya dapat semuanya. Enggak ada yang dikurangin. La yuzlimuna wa la yuzlamun, tidak ada yang dikurangin dan tidak juga dicurangin. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas rizkinya. Makanya kalau kita ini anggap ini lampu ini sinarnya 23 watt, anggap ini mah. Ini mau orang 50, mau orang 100 masuk ke dalam ruangan sini, semuanya akan mendapatkan cahaya yang sama, yaitu cahaya 23 watt itu. Sendiri juga sama 23 watt. Begitu juga ibaratnya, gambaran sederhana, Allah memberikan pahala kepada kita, orang yang puasa, orang yang memberikan takjilnya, orang yang menyiapkannya, orang yang mendisplaynya, itu semuanya akan mendapatkan pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang disebut kata Nabi wa mutmi'il ji'an. Jadi orang-orang yang akan dirindukan oleh surga itu salah satunya adalah dia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau orang-orang yang membutuhkan itu, dia biasanya kan bukan hanya butuh uang, bukan hanya butuh perhatian, tapi juga butuh makanan. Wa mutmi'il ji'an, dan orang-orang yang berbagi kepada orang-orang yang kelaparan. Bahkan dalam ayatnya Allah berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kata Allah, yaitu orang yang selalu menghardik, menyia-nyiakan anak yatim. Ada anak yatim, ini kayaknya kesel banget, langsung dicitakin anak yatim itu. Anak yatim diusir, anak yatim dihina, dibentak-bentak. Enggak boleh. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan pengasuh anak yatim ini seperti tangan ini nih, jari tengah dan jari telunjuk, dempet, nggak ada spasi, nggak ada jeda, dempet bareng. Jadi kata Rasul, siapa yang ana Abul Qasim, aku adalah bapaknya Qasim, bapaknya anak yatim. Abul yatim, aku adalah bapaknya anak yatim. Kata Rasul, siapa yang menyakiti anak yatim berarti dia menyakiti aku. Ini makanya sekarang ini banyak, ibu mohon maaf, ini orang bikin yayasan anak yatim. Katanya dia pengen
memperdulikan anak yatim, peduli kepada anak yatim, tapi apa? Gelangnya keroncongan, Bu. Orang pada donatur tapi gelangnya keroncongan. Itu kalau ngaji pengajian gelangnya dibawain semuanya. Itu. Makanya kalau dia manggil-manggil selalu, Bu, sini Bu, kecek gitu. Udah kayak orang kosidahan gitu. Saking banyaknya itu. Ini ada lagi, mohon maaf ini Mbak Bu, dia memperkaya diri sendiri. Ada orang nyumbang donatur, malah dia beliin mobil. Anak yatimnya makannya cuma tempe, siang tempe, malam tempe. Itu bikin budek Bu tempe. Iya. Itu iya, vitaminnya banyak, tapi kalau tiap hari makan tempe melulu, iya, jadinya bagus sih, tempe bagus, itu bagus, banyak proteinnya, ya. Iya, enggak, kalau harta sendiri mah enggak apa-apa, dia punya usaha, punya ini, cuman ini dia usahanya enggak ada, enggak punya bisnis, enggak punya kerjaan, cuman ngasuh anak yatim, bikin pelang nama gitu kan, bikin pelang nama tapi untuk memperkaya diri sendiri. Inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu sesungguhnya yang dia makan itu bukan kacang hijau. Kalau kan kacang hijau, yang dia makan itu bukan melon, yang dia makan bukan yogurt, yang dia makan itu bukan bakso. Nih bakso selalu ke bawah mulu, nih bakso ke bawah mulu. Iya. Pokoknya kalau bakso mah aduh, itu makanan semua orang favorit. Makanya di mana-mana bakso mah ada, di Belanda ada bakso. Iya. Di seluruh dunia ada bakso, di Mekah juga ada bakso. Iya. Apalagi di Mekah banyak bakso mah. Iya, alhamdulillah. Nah, yang dimakan itu bukan bakso, bukan soto, tapi yang dimakan pada hakikatnya itu adalah dia makan yakuluna fi butunihim naro, yang dia makan itu adalah api neraka. Masya Allah. Wasaya selauna sa'iro, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Gambaran neraka mah tuh, ini bukan nakut-nakutin Ibu, ini gambaran neraka Allah jelaskan dalam surah An-Nisa. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Setiap orang yang masuk neraka itu dia masuk lalu hancur, lalu dibuat lagi yang baru, dimasukin lagi ke api, hancur lagi, terus begitu. Untuk apa? Liyudhiqahu, agar mereka merasakan azab, agar mereka merasakan siksa atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Lalu orang yang mendustakan agama juga, kata Nabi, itu adalah orang-orang yang wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak pernah peduli, tidak pernah mau menganjurkan untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Tuh. Kita nggak punya uang, bisa kok kita tunjukkan kebaikan. Bu, di sana ada yang memerlukan. Kita bilang begitu saja, ibaratnya kalau kata bahasa kita itu jadi makelar, jadi calo gitu. Jadi makelar, jadi calo untuk berbuat kebaikan, itu juga kita akan mendapatkan pahala yang sama. Tapi kalau kita sudah tidak mau berbagi, nggak pernah juga kita memberikan atau menunjukkan kebaikan, maka ini termasuk orang-orang yang menghancurkan agamanya sendiri.
Termasuk juga dia adalah orang-orang yang zalim. Inilah di samping orang-orang yang mutmi'il ji'an, yang diridhokan oleh surga itu bukan hanya orang yang berbagi dengan makanan, berbagi dengan rezekinya, tetapi orang yang diridhokan surga itu salah satunya juga adalah wajahul Quran, yang membaca Al-Quran. Kalau dulu sama anak sekarang itu mungkin pinteran anak sekarang, Bu, ya Pak ya. Anak sekarang itu biasanya kalau belajar ngaji itu pada cepat-cepat bisa. Soalnya sekarang itu metodenya macam-macam. Ada metode Iqra. Itu Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 sampai Iqra 6. Setelah itu ada Qiraati, sama juga sampai 6. Ada Tilawati, ada juga Kibar, ada juga Ummi sekarang ini 1, 2, 3 sampai 6 juga. Kita yang orang-orang yang dulu ini susah sekali. Kita itu belajar Al-Quran karena kita nggak punya Iqra 1, Iqra 2. Yang ada itu begadang 1, begadang 2. Tuh. Begadang 1, Roma Irama. Begadang 2, Roma Irama lagi tuh. Akhirnya nggak hatam-hatam itu belajar ngajinya. Tuh. Makanya nggak usah malu belajar ngaji mah. Harus dikencengin suaranya biar ketahuan mana yang salah. Kalau kita belajar ya, Kalau kita sendiri di rumah, kalau yang sama aja kita benar semua. iya, nanti yang benerin bisa suaminya, bisa anaknya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, suara warattilil Qur'ana tartila, dan lebih salah lagi kalau suaminya. oh. Ya nanti kan sama-sama belajar. Pokoknya Al-Quran mah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin biwasilati Jibril al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu kalamullah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Kalau kita ingin berdialog dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, baca itu Al-Quran. Tapi kalau artinya kita nggak paham, gimana Pak? Tetap mendapatkan pahala walaupun kita tidak tahu artinya. Terbata-batanya saja kita tetap mendapatkan pahala itu. Iya. Bismillah, Bismillah, misalnya begitu, enggak apa-apa, diulang-ulang. Itu juga akan semakin memperbanyak pahala kita. Satu huruf yang kita baca itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita ngitung, kita udah dapat 30 kebaikan. Ini di luar bulan Ramadan, Ibu. Di luar bulan Ramadan. Tapi pada bulan Ramadan itu bukan hanya 10 yang kita dapatkan, tetapi kita bisa mendapatkan sampai 700, sampai berlipat-lipat gantinya, berlipat-lipat balasannya. Allah berfirman, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, berbuat kebaikan, atau dia membaca Al-Quran. Kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya dibalas dengan 10 kebaikan, tapi kamasali habbatin, seperti 1 biji yang kita tanam. Kalau kita sukanya makan duren, biji duren kita tanam, tumbuhnya duren. Bisa nggak Bu kalau duren tumbuhnya semangka? Nggak bisa. Apalagi kita pas habis makan duren, kita sayang-sayang tuh. Duren itu kita belinya 250.000 rupiah. 250.000, gede. Kalau di sini mungkin sekitar 30 euro mah ya, ada. Hah? Nggak boleh. 40 euro deh. 40 euro. Habis makan duren, kita itu tinggal bijinya
duren kita tanam. Pas udah gitu kita mules, kita ke belakang. Emang kita nengok, aduh sayang banget itu duren sama-sama kuningnya. Nah, kan nggak begitu. Udah, ibaratnya mah udah kalau yang udah dikeluarin, yang kita udah sumbangin, itu kan infak itu kan mengeluarkan kotoran kita sebenarnya mah. Yang sudah kita keluarin udah nggak usah diinget-inget, nggak usah ditengok-tengok. Tengok kalau kita suka nengok-nengok seperti itulah ibaratnya. Habis makan durian udah kita dikeluarin tuh di belakang kita nengok lagi. Sayang banget tuh kuning-kuning begitu, colek dikit gitu. Waduh. Ini namanya kemproh. Ya Bu ya? Kemproh. Ini bahasa Belanda nih, kemproh. Kemproh. Hah? Kemproh. Jangan Belanda ini. Kemproh. Slordeg. Hah? Slordeg. 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 Kemproh is slordeg. Pokoknya ini bahasa Belanda hampir mirip-mirip sama bahasa Jawa. Loh, kan banyak juga bahasa Jawa yang lah itu setang, bahasa Jawa setang. Setang itu setang, knalpot gitu. Hah? Ember itu bahasa Jawa semua dipakai sama orang Belanda tuh. Iya. Iya. Oh, lampu juga ya. Sabun. Pakai juga sabun. Lah itu madu rodam, Bu. Madu rodam itu kan dari asalnya Madura itu. Madu rodam kan damnya Madura, gitu kan. Tuh sebenarnya tuh Belanda itu sangat cinta, kangen banget sama Indonesia itu, makanya diabadiin semuanya itu pakai nama-nama itu. Di daerah Pak Kijo itu semua nama jalan orang Indonesia. Oh iya, itu namanya it is a bird. Pokoknya kalau ngomong U itu harus gitu. Bird. Nah, jadi ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas bukan hanya kalau di bulan Ramadan ini, bukan hanya dengan 10. Bisa jadi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Satu biji yang kita tanam itu bisa berbuah menjadi sab'a sanabil, 7 dahan, 7 cabang. Ini kalau gramatikal bahasa dalam ilmu nahwu dan shorof, kata 7 dalam bahasa 7 tidak. Tapi 7 itu bisa berarti angka yang tidak terhingga. Seperti kita mengatakan dalam bahasa serapan Indonesia, itu kan, dia mah orang kaya, hartanya nggak bakal habis dimakan 7 turunan. Ada keturunan yang miskin. Kok kamu miskin? Iya, saya keturunan ke-8. Kan enggak begitu. Enggak termasuk. Dia mah orangnya cantik-cantik loh, ganteng-ganteng, keturunannya itu anak cucunya ganteng-ganteng. Ada tuh satu yang giginya tonggos gitu kan, hidungnya pesek, jidatnya jenong, aduh, pipinya ya agak mengsong-mengsong begitu. Waduh, komplit dah kalau ibarat bahasa Jakarta DL, derita loh gitu. Iya. Wah, kok kamu saudara-saudara kamu kok ganteng-ganteng, cakep-cakep, kamu kok jelek sendiri? Iya, saya turunan ke-8. Kan gak begitu. Artinya 7 itu adalah angka dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Al-Quran itu adalah menunjukkan tidak terhingga, bukan di bawah 8, bukan di atas 6. Kita, aduh, kepala saya pusing nih, 7 keliling nih. Emang 7 keliling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah begitu. 7 keliling hati udah nggak, waduh, udah nggak karuan dah. 7 keliling begitu. Nih, makanya ada istilah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu dalam bahasa Al-Quran, sab'a samawat wal ard. Sab'a samawat wal ard. Ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu bukan berarti lapisan 1, lapis itu, wah pokoknya banyak dah lapisannya. Seperti itu. Bukan hanya berarti di angka 7 itu bukan di bawah angka 8 atau di atas angka 6, tetapi banyak tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakannya dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa ini kan Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu milikku, kata Allah. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, kalau Allah langsung yang akan membalasnya. Allah itu bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada hambanya enggak pakai hitung-hitungan. Bisa jadi itu dia cuma ngasih satu, tapi Allah ngasihnya 1 juta, bisa jadi kalau maunya Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya ada seorang sufiah perempuan itu namanya Robiah Al-Adawiyah. Itu kan dia bilang begini, ya Allah, dia kan punya konsep mahabbah, konsep cinta kepada Allah. Allahumma anta rabbi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku dan ridhomulah yang aku cari. Ini para sufi-sufi itu selalu dengan kata-katanya, dengan konsepnya selalu indah. Coba lihat syair Abu Nawas itu kan. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ayo coba semuanya ibu. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kata Abu Nawas dalam syair itu, ya Allah, aku tidak pantas dimasukkan ke dalam Firdaus, tapi kalau dimasukin ke dalam neraka aku nggak kuat. Kira-kira mau masuk mana nih? Mau masuk mana? Ya intinya surga juga gitu kan. Cuman begitu, dengan apa? Dengan bahasanya yang sopan santun. Begitu juga Robiah Al-Adawiyah ini. Allahumma anta rabbi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah adalah Tuhanku dan ridhomulah yang aku cari. Kalau aku dimasukkan surga karena amalku, lebih baik saya dimasukkan ke dalam neraka tapi karena ridhomu ya Allah. Tuh. Kira-kira kalau Allah ridho, neraka itu jadi panas apa dingin, Bu? Dingin. Nabi Ibrahim dibakar sama api. Allah ridho. Yang sunnatullahnya menurut akal manusia, logikanya itu pasti kebakar, angus tuh. Angus. Rumah aja jadi hitam. Ya, rumah. Bukan orang ini, bukan. Kalau orang gak enak ntarnya. Rumah ini mah ada tuh. Ada lift nih, ada lift. Orang Amerika, dia kan bilang, ini orang Betawi bilang nih, open. Gitu kan? Open kan tadi buka tuh. Dia baca di situ, open. Open nih. Wah, ini open biasanya buat masak nih. Gitu kan. Buat masak. Ada orang Amerika mau masuk lift. Dia cegah. Pak, Mister, jangan Mister. Ini open. Nanti kalau masuk sini, Mister nanti kebakar. Itu matang gitu. Wah, ini kata si Mister ini, apa sih ini orang ini nggak tahu kan? Main masuk aja dia. Masuk lift itu. Ternyata pas keluar, ini orang negro. Orang negro yang keluar. Langsung diomelin nih. Tuh kan, udah saya bilangin jangan masuk. Jangan masuk lift. Kan sekarang jadi hitam kan. Tuh. Iya. Ini bukan Bu Rosa, bukan. Bu Rosa. Bu Rosa, maksudnya Bu Rosa Betawi. Kan tadi orang Betawi. Ya. Oh, orang Betawi juga, Bu? Masya Allah. Oh iya. Satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Nah, jadi ketika Robiah Al-Adawiyah ini memohon, ya Allah, kalau aku masuk surga karena amalku, lebih baik aku dimasukkan ke dalam neraka tapi karena ridhomu ya Allah. Makanya ada seorang
Bani Israel, laki-laki Bani Israel. Ini umurnya 500 tahun. Kalau orang dulu mah kan umurnya panjang-panjang, Bu. Umurnya panjang-panjang, itu Nabi Adam itu umurnya sampai 2000 tahun. Umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama." Dan kami telah utus Nabi Nuh itu kepada kaumnya berumur sampai 1000 dikurangi 50 tahun. Khamsina alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurang 50 tahun. Jadi berapa Ibu? 950 tahun. Kesini itu umurnya mulai agak pendek. Sampai 700, sampai 500, sampai 200. Bahkan kata Nabi, al-umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Umur Nabi itu 63 tahun. Jadi kalau yang sekarang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Siap-siap aja. Enggak, ini mah cuma ngingetin, gitu kan? Cuma ngingetin. Kan bukan Nabi. Ya, ya, alhamdulillah. 3 tahun tinggal persis. Oh, iya. Pokoknya maksudnya Nabi ini memberikan statement seperti ini agar kita itu jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Ingat gitu kan nih. Umur ini sudah semakin tua. Biasanya kan asbabul maut itu salah satunya adalah umur. Walaupun itu tidak jaminan. Orang itu meninggal tua atau muda atau masih kecil itu gak jaminan. Bisa jadi tuh anak masih kecil sama kakeknya meninggal duluan cucunya daripada kakeknya. Bisa jadi seperti itu. Tapi Nabi mengingatkan kepada kita, umur ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, Kita bersyukur dan sudah bonus. alhamdulillah bersyukur. Nah, ini jadi laki-laki Bani Israel ini umurnya 500 tahun dia tuh rajin ibadah. Rajin ibadah pokoknya sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dapat nikmat kubur. Ketika di akhirat Allah persilahkan, udkhulul jannata birahmati. Wahai hambaku, masuklah kamu surgaku dengan rahmatku. Dia protes nih Bu. Dia protes, ya Allah, apa nggak salah dengar nih? Udah ibaratnya mah, saya kan beribadah selama 500 tahun, nggak kenal lelah, nggak kenal capek, tidur juga tidur, tapi nggak terlalu banyak juga tidurnya kayak orang yang puasa nih. 19 jam tidurnya sampai 12 jam. Waduh, ada Bu yang tidur sampai 12 jam? Oh nggak ada. Itu mah berarti bukan puasa, itu mah puasa dendam itu mah. Nah, ya Allah, apa nggak salah nih? Saya beribadah 500 tahun. Masa saya masuk surga karena rahmatmu, bukan karena amalku? Wah, protes dia nih. Oh, jadi kamu pengen tahu amalmu itu? Ya ini mah, ini ya, cuma gambar sederhana Ibu ya. Nih, Allah ibaratnya kalau sekarang ini kita pakai file, kita pakai slide begitu, dikasih unjuk semuanya nih. Nih, inilah amal-amalmu selama 500 tahun nih. Dibeberin semuanya. Tuh, 500 tahun. Lihat, ada nggak tuh yang lewat? Ada nggak tuh yang nggak kecatet? Dilihat-lihat, nggak ada yang lewat. Semuanya detail, tercatat semuanya. Oh sudah? Nah sekarang amal ibadahmu selama 500 tahun itu aku konversikan, dikasih sama dengan saja. Dikasih sama dengan nikmat kedua mata memandang selama 500 tahun. Jadi amal ibadahmu selama 500 tahun itu telah aku bayar cash waktu kamu di dunia dengan nikmat kedua matamu memandang. Orang nggak punya mata, nggak punya penglihatan, bisa hidup nggak Bu? Bisa hidup kan? Bisa. Ini dia. Iya, tapi dia diberikan nikmat penglihatan yang indah. Itu sudah aku bayarkan cash. Ini belum dihitung semuanya. Nikmat kedua gigi mengunyah. Enak Bu kalau punya gigi? Enak kan?
Kalau nggak begigi, baca Quran aja nggak fasih baca Quran. Iya, baca Quran tuh gigi ini termasuk makharijul huruf. Za itu kan pakai gigi tuh. Za. Kalau nggak ada giginya jadi gitu. Iya. Pinter juga. Nggak ada gigi. Makanya termasuk min makharijul huruf, dan termasuk dari makharijul huruf ini adalah gigi. Makanya nih bersyukur alhamdulillah masih punya gigi, masih bisa ngunyah, masih bisa ngegayem. Nah, ini belum dihitung nikmat kedua gigi mengunyah, nikmat kedua tangan memegang, nikmat kedua kaki berjalan. Bu, tadi siang saya ke Scheveningen. Ini mah Scheveningen. Scheveningen. Nah, tapi ini mas saya nggak ngeliat bu, saya mah diceritain doang, diceritain. Itu katanya orang itu pada ngejemur kalau siang-siang. Saya mah diceritain, bukan ngeliat. Beneran. Enggak, terus saya mah langsung naik ke atas. Enggak mampir ke situ enggak. Enggak, loh, saya mah kemana-mana kalau ngelihat orang yang bermaksiat, saya langsung dakwah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh, itu dilarang agama. Waduh, untung. Oh gitu. Untung saya enggak. Untung lagi puasa. Ya, tapi inilah bahwa dengan berbagi itu akan membuat kita berkah. Begitu juga ketika kita bisa berbagi, ini merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memberi. Orang banyak yang punya uang, tapi karena tidak mendapat rahmat dari Allah, dia tidak bisa berbuat kebaikan. Berapa banyak orang uangnya banyak, dia bisa pergi ke Washington DC kalau liburan, dia bisa vakansi ke Bali, tapi kalau dia tidak punya rahmat dari Allah, nggak ada nih niatan dalam hatinya untuk pergi haji ke Baitullah. Tapi orang cuman kerjaannya mijit bayi bu, itu 15 tahun dia nabung untuk pergi haji ke Baitullah. Ya. Makanya banyak cara orang itu pergi haji. Kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, kalau kita mah ganti banyak cara menuju Mekah Al-Mukarramah. Banyak cara. Tukang pijit bisa pergi haji, tukang minyak wangi bisa pergi haji, tukang bubur main sinetron pergi haji. Iya, tukang bubur aja naik haji bu. Makanya ada namanya Haji Mansur, haji halaman kena gusur. Haji Mansur, haji halaman kena gusur bisa naik haji. Ada disebut Haji Kosasi, bapaknya Parudi. Ini mah bukan Haji Kosasi, haji ongkosnya boleh dikasih. Tapi enggak, bapaknya Parudi enggak. Mana ada Parudi enggak? Ada Parudi enggak ada ya? Enggak ada. Kalau ada berarti lagi apes, lagi diomongin. Ada juga Haji Abidin. Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Oh, haji atas biaya dinas. Kayaknya udah masuk isya bu ya. Ya kayaknya kita isya dulu. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada alatnya tuh Pak, supaya nggak usah pegangin terus. Apa namanya?